Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga di bulan pertama di tahun yang baru ini. Hari ini Jumat 20 Januari 2023. Bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu ini. Terima kasih juga untuk hari ini di mana kami dapat mensyukuri penyertaan Tuhan bagi gereja kami, GKI Salatiga, yang berulang tahun ke-80. Pada pagi ini, sebelum kami melakukan pekerjaan, berbagai aktivitas, dan pelayanan kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami agar dapat memahami firman-Mu dan melakukannya, khususnya dalam kehidupan kami sebagai bagian dari gereja Tuhan yang bernama GKI Salatiga. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 2b sampai 4, yang akan menjadi dasar renungan pada pagi ini. Tertulis seperti ini: hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan untuk renungan pagi ini saya mengambil tema dari tema hari ulang tahun ke-80 GKI Salatiga, bersama merinda karya. Saudara-saudara, bicara soal memperingati hari ulang tahun Anda, bagaimana pengalaman dan perasaan Anda? Katanya, saya bilang katanya karena belum pernah meneliti sendiri secara langsung, katanya banyak anak kecil yang menjadi susah tidur kalau sudah mendekati hari ulang tahun mereka. Mereka tidak sabar ingin segera merayakannya. Lalu bagaimana dengan orang berusia lanjut? Katanya susah tidur juga. Tetapi penyebabnya berbeda dibandingkan dengan anak-anak tadi. Bukan karena ingin segera merayakannya, melainkan termenung. Mengapa ulang tahunnya begitu cepat datang kembali? Rasanya belum lama berulang tahun, kok sudah berulang tahun lagi? Mengapa begitu? Barangkali saat membayangkan hari ulang tahun, bagi anak kecil yang terbayang adalah perayaan yang meriah dan menyenangkan. Tiup lilin, nyanyian selamat ulang tahun, potong kue, mendapatkan hadiah, makan-makan, dan sebagainya. Sedangkan untuk orang berusia lanjut, betul, mungkin masih ada tiup lilin, nyanyian selamat ulang tahun, potong kue, dan sebagainya tadi. Tetapi mereka juga dibayangi pikiran. Sebenarnya pada saat berulang tahun, umur itu bertambah 1 tahun atau berkurang 1 tahun. Dan kita tahu, yang benar adalah keduanya, bertambah dan serentak berkurang. Sekali lagi, katanya begitu. Namun saya tidak hendak membahas mengenai umur kita itu, tetapi tentang gereja kita, Gereja Kristen Indonesia Salatiga, yang biasa disingkat GKI Salatiga, yang tepat pada hari ini 20 Januari berulang tahun. Ulang tahun yang ke-80. Kalau dihitung dengan usia manusia, GKI Salatiga termasuk berusia lanjut ya.
Lalu kalau ditempatkan pada perenungan orang berusia lanjut tadi, usia GKI Salatiga ini bertambah 1 tahun atau berkurang 1 tahun? Apakah keduanya terjadi? Bertambah dan serentak berkurang 1 tahun. Sehingga kemudian dipahami sebagai hari ini bertambah 1 tahun lagi GKI Salatiga mendekati kematiannya. Ini pertanyaan yang aromanya mengerikan ya. Tentu saja tidak demikian memahaminya. Pada manusia memang ada batasan rata-rata umur hidup di dunia ini. Namun tidak demikian dengan gereja. Bahkan umur gereja tidak dibatasi oleh ada atau tidaknya gedung gereja. Seperti lirik dalam lagu Kidung Jemaat 257. Gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya. Sejarah sudah menjadi bukti sejak gereja lahir pertama kali pada hari Pentakosta, gereja tidak pernah mati. Bahkan sekalipun dihambat, gereja tetap merambat dan terus bertumbuh dan berkembang. Selama gereja masih memiliki umat yang mau berhimpun, bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menyadari tugas panggilannya dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya, serta mewujudkannya, gereja akan tetap hidup dan tidak akan mati. Sekarang bagaimana dengan GKI Salatiga? Berlaku sama. Selama GKI Salatiga masih memiliki umat yang mau berhimpun dan bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menyadari tugas panggilan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya serta mewujudkannya, GKI Salatiga akan tetap hidup dan menjadi gereja yang hidup. Dan kita patut bersyukur di usianya yang ke-80, GKI Salatiga masih memiliki dan berusaha mewujudkan itu semua. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita menyadari itu. Kita bersyukur di tengah tidak mudahnya mencari pemimpin gerejawi. Selalu saja ada anggota jemaat yang tulus dan bersedia menjadi pemimpin jemaat dan menjadi pemimpin bidang-bidang pelayanan jemaat. Kita bersyukur banyak anggota jemaat dan simpatisan yang setia bersekutu dengan Tuhan dan beribadah kepadanya, serta mewujudkan persekutuan dengan sesamanya melalui perhatian dan kepeduliannya, bahkan melampaui batas keanggotaan gereja dan agama melalui kegiatan kesaksian dan pelayanannya. Kita bersyukur Tuhan memberikan begitu banyak talenta bagi terwujudnya pelayanan di berbagai bidang di gereja kita. Dan masih banyak lagi yang bisa kita syukuri. Tidak sempurna, pasti. Kekurangan, pasti masih ada. Namun yang tidak sempurna dan yang masih memiliki kekurangan ini jangan dicela. Kekurangan masih bisa diperbaiki, dan yang tidak sempurna ketika dengan tulus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk berkarya baginya, Tuhan pasti akan menyempurnakannya dan membuat menjadi sesuatu yang pasti bermanfaat serta menjadi berkat. Masalahnya, berapa lama semua ini akan terus ada di GKI Salatiga? Harapan kita pasti akan terus dan selalu ada. Namun untuk terus dan selalu ada itu harus diupayakan dan diperjuangkan, bahkan dengan perencanaan yang baik. Bukan hanya dengan diam berpangku tangan maka semuanya itu akan terus dan selalu ada dengan sendirinya. Dibutuhkan kesediaan kita sesuai talenta, bagian, dan bidang pelayanan kita masing-masing untuk mau terlibat bersama merindah karya bagi Tuhan melalui keberadaan GKI Salatiga ini.
memikirkan dan merencanakan apa yang akan kita rinda bersama dalam tahun-tahun yang akan kita jalani sebagai sebuah gereja serta mewujudkannya. Dan supaya dapat bersama merindah karya, jangan sampai kita melupakan nasihat Rasul Paulus untuk kita, agar mau dan bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, serta jangan hanya kita memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang telah kami jalani dan lakukan sebagai sebuah gereja yang semuanya kami yakini tidak terlepas dari penyertaan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Sebagai sebuah gereja, GKI Salatiga, kami harus dan akan terus melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta dan bagian yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tolong setiap kami sebagai bagian dari GKI Salatiga ini mampu bersama merindah karya untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat ulang tahun yang ke-80 GKI Salatiga, dan mari bersama merindah karya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.